Baik, Prof. Terima Ya, kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya izin share screen dulu ya, Prof. ya, ya, ya. Sudah kelihatan? Belum, belum. Bentar ya, Oh, Pak. Sudah, Bapak Ibu? belum, Bang, ya. Sudah, Bapak? Belum? sudah. Udah, Sudah? udah. Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Bapak Ibu semua. Ini pertemuan kedua kita ya, Bapak Ibu. Sebelumnya di mata kuliah bioteknologi farmasi. Cuma berbeda. Yang minggu pertama kemarin kita menyampaikan tentang pengantar dan kontrak perkuliahan tentang bioteknologi farmasi. Kita akan menyampaikan materi tentang fermentasi dalam bioteknologi farmasi. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya Mas. Berdoa. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu, nanti perkuliahan kita pada siang hari ini ada 3 sesi. Pertama pendahuluan, sesi kedua tentang isi materi dan juga ada diskusi sedikit, nanti yang terakhir penutup. Nah, kita awali di pendahuluan setelah berdoa, kita presensi dulu ya Bapak Ibu untuk mengecek kehadirannya. Nanti saya mohon partisipasi Bapak Ibu jika saya panggil namanya, tunjukkan jari telunjuknya ya Bapak Ibu dan ucapkan satu kata untuk perkuliahan kita pada hari ini. Yang pertama, Pak Said hadir. Hadir. Menyala. Bapak hari ini apa? Menyala. Menyala. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Ibu Oke, Nela, sama-sama. jari telunjuknya ya Ibu ya. Bu, satu katanya Ibu. Oke, suaranya belum jelas ya. Kita lanjut ya. Bapak Riman, Bil, Bu. Maaf, Din, tidak nampak apa nih. Pak? Sukses, Bu, sukses. Sukses. Amin. Amin. Oke, kita lanjutkan Bapak Aigede. Hadir, hadir Bu. Mantap. Iya Bapak. Mantap. Oke, terima kasih. Ibu Intan Saputri. Hadir, Bu. Satu katanya. Ya, hadir. Satu katanya. Hadir. Iya, sudah hadir tadi. Oke, udah 2 kata itu ya Bu ya. Ibu Lintang yang terakhir. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Oke ya. Berarti itu salah satu ngecek konsentrasi kita di pendahuluan kita. Ini tujuan mata kuliah kita di pertemuan kedua, Bapak Ibu. Bapak Ibu diharapkan memahami prinsip dan juga aplikasi dalam bioteknologi farmasi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu diharapkan bisa mengenal jenis-jenis fermentasi, kemudian mampu menganalisis Bentar ya Bapak Ibu. Mampu menganalisis data fermentasi dan menafsirkan hasilnya. Misalkan nanti diberikan studi kasus, bisa nih hasilnya dan proses fermentasi itu seperti apa. Itu harapan dan tujuan dari mata kuliah ini. RPS-nya minggu pertama sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sebelum bertemu di pertemuan berikutnya sudah Ibu.
Sudah kelihatan videonya Bapak Ibu? Ya. Ini merupakan suatu video tentang proses fermentasi di dalam ragi tape. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape adalah Saccharomyces cerevisiae. Selain Saccharomyces cerevisiae, jamur Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter aceti juga berperan dalam pembuatan tape. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi tape memiliki peranan yang sinergis. Artinya, mikroorganisme tersebut akan bekerja bersama untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tape. Selama pembuatan tape terjadi pemecahan atau hidrolisis amilum atau pati menjadi glukosa. Proses ini dibantu oleh jamur Aspergillus sp. Proses inilah yang membuat tape berasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut difermentasi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae. Proses ini menyebabkan tape memiliki aroma yang khas. Proses fermentasi yang dilakukan mikroorganisme dalam pembuatan tape merupakan respirasi anaerob. Artinya, dalam prosesnya tidak dibutuhkan oksigen. Rasa masam pada tape disebabkan adanya kandungan asam cuka. Asam cuka dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti secara aerob atau dalam keadaan terdapat oksigen. Fermentasi ini terjadi ketika pembungkus tape terbuka. Oleh karena itu, agar tape yang dihasilkan terlalu masam, dalam pembuatan tape harus ditutup rapat. Baik, itu tadi merupakan video dari proses fermentasi. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan argumennya sebenarnya fermentasi itu apa gitu? Saya berikan kesempatan pada Bapak Ibu. Tadi videonya kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya. Proses pembusukan. Proses pembusukan, ya terima kasih Pak Riman. Ada lagi? Proses perubahan kimiawi. Proses perubahan kimiawi. Baik, terima kasih Pak Said. Benar ya yang telah disampaikan oleh Pak Riman dan juga Pak Said. Sebenarnya fermentasi itu merupakan proses metabolisme dengan melibatkan apa tadi Pak? Mikroorganisme ya Bapak ya. Contohnya dari tapai. Sehingga mikroorganisme yang terlibat di sana ada yang sifat aerob dan juga yang aerob gitu. Jadi kesimpulannya, apa itu fermentasi? Fermentasi merupakan suatu proses metabolisme dengan bantuan mikroorganisme, baik yang sifatnya anaerob, aerob, maupun yang mikroaerob. Untuk mikroorganisme yang mikroaerob ini spesifik Bapak Ibu nanti pengaplikasiannya khusus tertentu produknya. Nah, ini kita review ulang lagi. Kemarin di pertemuan pertama, saya telah menyampaikan pengantar tentang bioteknologi. Nah, sebenarnya bioteknologi itu apa gitu kan? Kita review ulang. Bio itu merupakan suatu hayati. Jadi dalam fermentasi ini adalah mikroorganismenya. Kemudian tekno ini teknik bagaimana teknik fermentasinya gitu. Kalau logi adalah ilmu pengetahuan, ilmu yang terlibat dalam proses fermentasi. Banyak ada ilmu biologi molekuler, teknik kimia gitu ya Bapak Ibu. Ini materi sebelumnya. Kita mereview lagi bahwa bioteknologi itu ini gitu. Jadi kita bisa melanjutkan materi tentang fermentasi. Jadi telah disampaikan bahwa fermentasi tadi adalah proses metabolisme dengan melibatkan bantuan mikroba atau mikroorganismenya berupa ragi, jamur, bakteri, seperti itu. Ini contohnya. Kemudian prinsip kerjanya seperti apa fermentasi? Dalam proses fermentasi ini sebenarnya cuma ada dua fase. Dua prinsip fase, ada fase awal dan fase proses. Fase awalnya apa? Fase awalnya ini transformasi antara mikroorganisme dan si substratnya ini agar si mikroba
mikroorganismenya ini bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan sehingga bisa tumbuh dan berkembang biak bisa menghasilkan suatu produk. Kemudian yang kedua adalah fase proses. Fase prosesnya Bapak Ibu, tahapan yang pertama adalah tahap penguraian substratnya ini tadi menjadi senyawa yang sifatnya lebih sederhana dan lebih spesifik. Kemudian tahap yang kedua adalah pembentukan produk. Nah, produknya ini bisa berupa produk makanan, minuman, atau bahkan produk farmasi di Saya bidang baru memberikan farmasi. ceramah, maaf. Ya, Bapak. Enggak, ini Kemudian ada yang ketiga yaitu pengubahan energi. Nah, energinya di sini Bapak Ibu yang bisa bermanfaat sebenarnya antara mikroorganisme dan substrat yang dihasilkan. Bisa dari energi kimia nanti yang bisa dirubah menjadi energi ATP. Nah, energi ATP ini sendiri sebenarnya merupakan suatu penggerak reaksi kimia. Kalau diumpamakan di dalam tubuh kita ini sebagai antioksidan atau energi ATP juga ada di pencernaan kita sebagai penggerak reaksi kimia. Itu kalau contoh di kitanya. Nah, kita masuk ke teknologi fermentasi. Sebenarnya teknologi fermentasi ini apa gitu? Teknologi fermentasi ini pengaplikasiannya Bapak Ibu. Tadi kan ada bioteknologi ya, jadi ada melibatkan tekno. Nah, teknologi fermentasi yaitu aplikasi ilmiah dan teknis untuk bisa mengontrol pada proses fermentasinya. Mikroorganismenya tadi dikontrol agar bisa menghasilkan suatu produk. Nah, bahan utama fermentasi apa? Yang pertama telah saya sebutkan tadi mikroorganisme. Kemudian bisa berupa enzim juga, selain bakteri, selain virus, selain ragi, jamur, bisa berupa enzim. Banyak pengaplikasiannya pada bidang pengobatan ini enzim. Kemudian ada substratnya tadi, kemudian bantuan dinamakan bioreaktor fermentator. Nah, ini merupakan gambar ketika proses produksi yang memanfaatkan proses fermentasi dalam pembuatan anggur merah atau wine dengan menggunakan alat fermentasi yaitu fermentator atau bioreaktor. Gitu. Nah, bagaimana sejarah fermentasinya? Nah, sebenarnya fermentasi ini telah lama digunakan sejak berabad-abad untuk membuat sediaan makanan, pangan ya Bapak Ibu, minuman, atau bahkan berkembang di bidang industri farmasi sampai saat ini. Awalnya di tahun 6000 sebelum Masehi ini cuma menemukan fermentasi alkohol yang ditemukan di daerah Timur Tengah. Kemudian berkembang di abad ke-19 ini Bapak Louis Pasteur menemukan nih peran mikroorganisme dalam proses fermentasi. Kemudian pada abad ke-20 baru mulai berkembang di farmasi industri, mulai menciptakan atau membuat obat antibiotik, asam amino, vitamin, seperti itu. Nah, ini jenis fermentasi. Jenis fermentasi sendiri ada 3 macam, ada fermentasi alkohol, asam asetat, dan fermentasi asam laktat. Nah, bedanya di apa? Bedanya ini ada pada substrat, kemudian produk yang dihasilkan, tapi tetap melibatkan mikroorganisme. Cuman mikroorganisme yang terlibat berbeda-beda dari setiap proses fermentasi. Nah, kemudian faktor atau variabel apa sih sebenarnya yang mempengaruhi proses fermentasi? Yang pertama adalah suhu, yang kedua pH, yang ketiga suhu karbon, dan yang keempat adalah oksigen. Nah, keempat faktor ini merupakan faktor yang sangat riskan yang memang harus dijaga optimasinya agar bisa menghasilkan produktivitasnya itu tinggi dan jangan sampai terjadi kontaminasi terhadap mikroorganisme tadi yang kita gunakan dalam proses fermentasi. Nah, apa aplikasi dan produk yang kan? Pertama, untuk produksi antibiotik, salah satu yang banyak digunakan adalah golongan penisilin yang kita kenal amoxicillin, kemudian ada golongan streptomycin, tetrasiklin, seperti itu. Kemudian yang kedua untuk pembuatan vaksin, kemarin kita di COVID-19, nah ternyata ketika menciptakan vaksin COVID-19 ini juga melalui proses fermentasi, gitu, yang melibatkan mikroorganisme juga Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga enzim. Enzimnya ini satunya adalah pati jagung yang perubahan amilum bisa menjadi gula dan etanol, seperti itu yang melalui proses fermentasi. Kemudian yang keempat adalah hormon. Nah, hormon ini yang paling banyak dipakai untuk orang-orang yang terkena diabetes, misalnya pakai insulin, kemudian somatropin, kayak gitu. Salah satu produk, maaf. Nah, keunggulannya apa?
Keunggulan metode fermentasi dan tantangannya, kendalanya apa? Yang pertama keunggulan. Keunggulan metode fermentasi yang pasti biayanya rendah, ramah lingkungan, kemudian stabilitasnya tinggi. Kemudian tantangannya apa? Tadi kita jangan menghindari adanya kontaminasi karena kita makainya mikroba tadi, makanya faktor dan variabel pada proses fermentasi ini harus dijaga, dioptimalkan. Kemudian kontrol proses tadi pada proses fermentasinya, kemudian optimasial. Nah, untuk optimasial ini tujuannya kita bisa menghasilkan nih proses fermentasinya dan mengatur variabel-variabel prosesnya. Seperti itu. Kemudian apa kendalanya? Kendalanya ada dari variasi produk, kemudian stabilitas tren mikroorganisme, yang mana stabilitas tren mikroorganisme ini kita memiliki anggapan bahwa si mikroorganisme ini harus bisa nih mempertahankan sifat-sifatnya. Misalnya tadi sifat mikroorganisme ada yang anaerob, aerob, mikroaerob harus bisa mempertahankan pada saat proses fermentasi. Nah, ini teknologi terbaru dalam proses fermentasi, ada beberapa. Yang pertama adalah fermentasi seluruh sel. Dia harus menggunakan sel utuh mikroorganisme untuk bisa menghasilkan suatu produk, misalnya tadi dalam pembuatan antibiotik. Kemudian fermentasi enzimatik. Nah, ini harus menggunakan katalis reaksi kimia sebagai katalisatornya. Misalnya dalam pembuatan sirup gula, misalnya ya dari pati jagung, maka dia melibatkan proses fermentasi enzimatis. Kemudian fermentasi solistase, proses fermentasi menggunakan substrat padat, biasanya dalam pembuatan tempe gitu ya Bapak Ibu, dia lebih spesifik karena di sana harus melibatkan dua mikroorganisme spesifik, bisa jadi dari satu jenis yang sama agar bisa terjadi proses fermentasi. Kemudian yang keempat adalah fermentasi kultur sel hewan dan tumbuhan. Nah, ini banyak pengaplikasiannya di bidang farmasi, dan yang paling banyak pemakaiannya yang ini ya Bapak Ibu di industri kita, fermentasi solid state. Kalau di farmasi berkembang sekarang banyak berdasarkan kultur sel hewan maupun tumbuhan. Banyak ya. Nanti bedanya seperti apa sih hasil kultur sama yang tidak, nanti dari selanjutnya akan kita pelajari. Nah, ini saya ada studi kasus Bapak Ibu dibagi atas 2 kelompok dengan 2 kasus. Kasus yang pertama tentang produksi etanol dari fermentasi jagung. Kasus yang kedua penggunaan fermentasi dalam produksi antibiotik. Nah, pembagian kelompoknya ini yang telah saya sampaikan di pertemuan pertama kemarin, minggu pertama. Jadi ya nanti kelompoknya itu tetap dipakai sampai akhir perkuliahan 1 semester. Jadi itu digabung di kelompoknya, diskusikan tentang masalah ini. Luarannya, kalau yang untuk studi kasus pertama bisa mengetahui nih proses hitungan dan aplikasinya. Sama halnya dengan kasus kedua juga. Seperti itu. Kemudian bagaimana tahap penilaiannya, apa aja yang dinilai, mulai dari persiapannya nanti ketika kita akan melakukan diskusi. Bisa dari media-nya, misalnya udah rata-rata Mbak laptop ya biasanya, PPT-nya udah standby. Kemudian kesiapan presentatornya, ini bagaimana. Kemudian presentasinya menjelaskan sesuai dengan output dari kasus ini yang saya harapkan bisa tersampaikan itu. Kemudian kita terakhir diskusi. Nah, diskusi ini penilaiannya mulai dari jawaban, kemudian nanya, sama etikanya dalam berlangsung diskusi. Jadi nanti kita diskusi selama 30 menit. Saya harapkan keaktifan dan partisipasinya ya Bapak Ibu. Baik, ternyata kita sudah diskusi ya Bapak Ibu. Diskusinya lancar, semua partisipatif, sudah bisa memberikan kesimpulan diri. Baik, sebenarnya saya akan mengenakan kuis nih Bapak Ibu, tapi waktu ya, tadi diskusinya terlalu panjang, kita langsung tanya jawab aja untuk bisa menyimpulkan pada materi fermentasi dalam bioteknologi farmasi. Saya harapkan ada yang bisa mewakili dari satu peserta perkuliahan kita pada siang hari ini. Siapa yang bisa memberikan argumennya tentang fermentasi ini apa gitu kesimpulannya? Ya, Bapak Ibu? Suara saya kedengaran?
Halo, Bapak Ibu, suara saya kedengaran? Dengeran, Bu. Ya, Dengar, Mbak. iya, maaf. Terima kasih Pak Gede Pandega. Bapak bisa memaparkan kesimpulan apa yang telah saya sampaikan tentang fermentasi dalam bioteknologi farmasi ini apa gitu? Ya, baik. Terima kasih, Bu Lila. Jadi, bioteknologi ini adalah suatu proses teknologi yang memanfaatkan biasanya bakteri mungkin ya, ataupun eh, makhluk hidup begitu, bisa jamur, bisa bakteri, bisa virus, untuk memproduksi suatu produk yang lebih bermanfaat. Dan dicontohkan tadi bioteknologinya proses fermentasi, lalu juga ada tahapan-tahapan fermentasinya tadi ya, apa jenis-jenis bioteknologinya, ada yang memproduksi enzim, ada yang memproduksi hormon, dan sebagainya. Begitu kira-kira Bu yang saya tangkap. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Agede. Berarti menyimak ya Bapak, walaupun tadi ada beberapa kendala yang saya sampaikan, bahwa benar kesimpulan dari materi fermentasi dalam bioteknologi farmasi yang telah disampaikan pada Pak Agede tadi, bahwa sebenarnya fermentasi ini merupakan suatu proses metabolisme dengan melibatkan mikroorganisme. Mikroorganismenya berupa aerob maupun aerob, dan agar bisa menghasilkan suatu produk yang kita inginkan, bisa berupa produk pangan ataupun produk farmasi khususnya. Itu. Jadi kalau teknik-tekniknya tadi nanti akan kita perdalam lagi di pertemuan selanjutnya ya Bapak Ibu. Waktu, Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Untuk mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Alhamdulillah kita pada siang hari ini dapat Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.